Nah, kita ngonten lagi guys. Udah rekam belum nih? Udah. Oke. Halo semua, perkenalkan nama gue Tony dan gue bakal bikin semacam modul gratis begini. Jadi kalian nggak perlu beli seminar sana sini, keluar uang sana sini. Cukup nonton modul per part ini. Karena nanti gue bakal bikin playlist untuk dari orang memulai belajar menganalisa, dari esensi menganalisa gimana, dari membuat metode gimana, sampai ujung-ujungnya punya sistem sendiri. Kita langsung masuk ke layarnya ya. Oke, kita masuk modul pertama untuk belajar menganalisa. Tapi sebelum belajar menganalisa, kita perlu tahu dulu esensi dari menganalisa market itu apa. Gini guys, gue udah bikin esensi menganalisa market itu secara detailnya kayak gimana. Yang pertama, menganalisa market tujuannya adalah mencari probabilitas tertinggi. Kata kuncinya itu probabilitas. Kenapa? Karena di market, nih gue tunjukin di chartnya langsung deh. Nih, karena di market ini guys, kita nggak bisa semua untuk masuk momentumnya. Kenapa? Karena ada probabilitas atau tingkat keberhasilan masing-masing. Jadi kita nggak bakal sembarangan untuk jedem masuk, nggak begitu. Karena coba lu jujur sama diri lu sendiri deh, berapa kali lu masuk market cuma karena feeling doang. Kayaknya ini bakal naik nih, oh ini kayaknya bakal turun nih. Atau lihat candle hijau yang tebel kayak gimana ya, kayak begini, wah ini historinya aja nunjukin naik, berarti kalau yang begitu pasti ujungnya naik lagi makin kenceng. Coba kalian sering nggak kayak begitu? Karena kebanyakan trader itu nggak ngerti cara atau esensi menganalisa itu kayak gimana. Dengan kita tahu esensi dari menganalisa itu kayak gimana, probabilitas artinya kita hanya mencari tingkat keberhasilan paling tinggi. Namanya tingkat keberhasilan pasti ada sisi ibaratnya salahnya atau gagalnya. Dan nggak mungkin kita bisa mendapatkan suatu strategi atau suatu metode itu 100% profit. Itu nggak ada. Oke, kita next yang keduanya, yaitu membaca cerita di balik chart. Coba gue masuk ke bagian di sini. Karena chart ini itu bukan cuma sekedar apa ya, cuma sekedar grafik naik dan juga grafik turun doang gitu. Dengan kita tahu konsep menganalisa dari esensinya, kita tahu cerita di balik pergerakan market ini. Dengan sesimpel begini. Market di sini mengalami penurunan atau seller ternyata mengalami pengumpulan data atau pengumpulan order book yang sangat banyak yang menyebabkan marketnya di sini turun, gejolak ekonomi dan lain-lain. Lalu ada candle yang naik seperti ini. Orang bakal masuk di sini, oh itu pola engulfing pattern. Tapi orang nggak tahu engulfing pattern itu fungsinya apa. Oke, pembalikan dari apa? Dengan kita tahu esensinya, kita jadi tahu nih, oh ternyata pola ini menunjukkan pembalikan dikarenakan ada banyak seller di sini dan juga ada para buyer yang kuat yang bisa membalikan harga, bahkan menembus harga-harga 2 hari sebelumnya. Karena kita pakai daily ya, yang menyebabkan potensi ini bisa pembalikan harga untuk naik. Lalu yang ketiganya, ngebantu kita ambil keputusan secara rasional. Sambil ngopi dulu ya. Haus guys. Dengan kita bisa mengambil keputusan secara rasional, kita udah nggak bakal bermain secara feeling. Coba deh dari kalian, masih suka nggak masuk market itu berdasarkan feeling aja? Kayaknya naik, oh kata si ini naik nih, oh kata si itu turun nih, oke gue ambil buy deh, nanti habis itu gue dengerin situ, habis itu habis sell. Kita nggak jadi rasional di situ. Dengan kita memahami esensi dari menganalisa market,
kita bisa mengambil keputusan itu secara rasional. Dan yang keempat, kita masuk keempat nih di sini. Mengurangi ketidakpastian. Di market itu penuh dengan ketidakpastian. Karena balik lagi, yang pertama yang paling penting, probabilitas. Artinya hanya kemungkinan-kemungkinan yang ada, gak ada kepastian. Dengan kita bisa menganalisa market, itu kita bisa meminimalisir yang namanya kemungkinan-kemungkinan yang di luar kontrol kita ini. Dan kita bisa masuk berdasarkan tingkat probabilitas yang paling bagus. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan kita tahu esensi dari menganalisa, kita jadi tahu banget, oh sepenting itu toh untuk bisa membangun konsistensi dan juga disiplin. Dengan kita bisa menganalisa market, kita punya semacam sistem yang kita tahu, oh ini momentum kita, oh ini bukan momentum kita. Di harga ini gua masuk dan di harga ini gua exit. Semua bisa berjalan dengan sistem, jadi kita bisa menjalankannya secara konsisten berulang terus menerus, dan akhirnya kita bisa kebentuklah semacam kebiasaan atau disiplin dalam menganalisa market. Tapi hal yang paling penting adalah, kita next ke berikutnya. Analisa itu cuma alat doang guys. Balik lagi, analisa itu cuma alat. Market itu sama sekali nggak peduli kita ini butuh uang, kita ini pengen penghasilan lebih, kita mengalami utang, kita butuh buat berobat orang tua. Market sama sekali nggak peduli. Dengan itu, analisa gak bisa kita jadikan semacam rumus pasti 100% selalu untung. Itu nggak ada. Karena balik lagi, market itu nggak bisa kita prediksi 100%. Hanya kita bisa ambil probabilitas tertinggi. Dan gua kasih rahasia yang jarang orang bahas dan jarang orang buka. Strategi yang paling bagus itu bukan chart pattern, itu bukan candlestick pattern, itu bukan juga SMC, bukan juga supply and demand, bukan juga support resistance, bukan juga indikator-indikator, bukan. Dan musuh di market itu juga bukan para perusahaan besar, para bank, para hedge fund, para big company di trading, bukan. Tapi musuh terbesar adalah diri kalian sendiri. Kalau kalian pengen dapatkan strategi 100% profit, modul ini sama sekali nggak cocok buat kalian. Karena modul ini hanya cocok untuk orang-orang yang ingin menjadi profesional trader atau ingin menjadi profesional analis. Dengan apa? Mindset di mereka adalah menganalisa hanyalah alat. Untuk gua punya sistem. Dan semua ini berdasarkan yang namanya probabilitas. Jadi kalau kalian balik lagi nih, pengen cari metode yang 100% profit, modul ini nggak cocok. Dan gue berani jamin 100% kita nggak bakal kemana-mana guys. Kita bakal masuk ke semacam lingkaran setan. Kenapa lingkaran setan? Karena kita berkutik-kutik di situ aja. Kita mencari sesuatu hal, gue sebutnya apa? Holy Grail. Kita mencari suatu hal yang nggak ada di dunia ini, yang nggak bakal ketemu. Kita nggak bakal kemana-mana jadinya. Tapi kalau kita lebih tahu esensi menganalisa bahwa semua ini hanyalah untuk probabilitas. Nih gue buka lagi ya nih. Kita kembali ke layar. Untuk mencari probabilitas tertinggi, untuk kita bisa membaca cerita di balik chart, bisa mengambil keputusan secara rasional, mengurangi ketidakpastian, dan juga membangun konsistensi dan disiplin. Di saat mindset-mindset ini kita terapkan sejak awal sebelum kita belajar menganalisa, itu bakal jauh lebih mempercepat proses belajar dan juga proses perkembangan kita dalam trading ini. Di next video, di modul berikutnya, di part kedua ya,
gue bakal membahas perbedaan antara apa itu pola di market dan apa itu strategi, karena masih banyak yang salah kaprah di bagian itu. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan modul-modul berikutnya. Terima kasih.